Terima kasih para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua adalah kedisiplinan waktu. Berbicara tentang ibadah puasa Ramadan, maka kita tidak bisa dilepaskan dari waktu tersebut. Bagaimana tidak, pagi-pagi ketika kita bangun di jam 2 pagi atau jam 3 pagi, kemudian kita melakukan sahur. Ibadah atau makan sahur itu adalah ibadah sunnah yang dianjurkan. Dan kita tahu semuanya, lebih baik kalau kita sahur adalah diakhirkan. Maksudnya kita melaksanakan makan sahur adalah mendekati waktu subuh. Tetapi ketika kita sudah sampai adzan subuh atau kita sudah dikasih isyarat imsak, artinya kita menahan kita menahan diri kita dari makan dan minum, maka pada saat itu kita semuanya harus berhenti melaksanakan makan atau minum sahur tersebut. Kenapa? Karena kalau kita langsung makan minum, karena kita umumnya harus mengakhirkan sementara sudah masuk waktu subuh, maka mulai saat itu berarti ibadah kita sudah tidak bisa dikatakan ibadah puasa Ramadan lagi. Saat itu kita menjadi batal puasanya, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena saat itu adalah sudah waktunya kita untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan, yaitu makan, minum, dan berhubungan seksual. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, pada saat kita mendengarkan adzan maghrib yang dikumandangkan mungkin di masjid-masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang muslim yang baik pada saat itu apa yang harus dilakukan? Apakah dia langsung wudhu kemudian sholat? Oh, ternyata tidak. Yang baik pada saat itu adalah kita melakukan buka puasa. Melakukan buka puasa baik dengan minum atau dengan makanan-makanan yang manis, itu lebih disunnahkan. Tetapi harus diingat, saudara-saudara pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, dalam hal makan dan minum pun Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Pada saat itu seorang muslim ketika dia mendapatkan waktunya untuk berbuka, maka dia akan melakukan buka puasa, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian dia sholat berjamaah di masjid. Itulah wujud kedisiplinan sebagai seorang muslim dalam mengatur waktu. Ada sebagian dari kita bahwa pada saat Ramadan apapun itu menjadi ibadah. Iya, karena bagi setiap muslim, apa yang dia lakukan dalam setiap aktivitas hidupnya adalah ibadah. Tetapi ada yang sebagian dari kita yang mengatakan tidur pada saat puasa itu ibadah. Iya, tetapi tentu bukan tidur selamanya. Bagi seorang muslim harus tepat mengatur waktunya. Kapan dia beraktivitas untuk kehidupannya. Kapan dia beraktivitas untuk ibadah kepada Allah secara mahdhahnya. Kapan dia harus tadarus. Kapan dia bekerja. Semuanya diatur, karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu, maka nilai ketakwaan dalam kedisiplinan waktu ini hilang dari diri kita. Harusnya dengan datangnya Ramadan ini meningkatkan kedisiplinan kita dalam urusan waktu kita. Kenapa waktu itu penting bagi seorang muslim? Banyak Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya waktu ini. Dan beberapa sumpah Allah dalam Al-Quran menunjukkan terhadap waktu ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Bagaimana Allah bersumpah dengan waktu asar. Beberapa mufasir menjelaskan kenapa Allah bersumpah dengan waktu itu. Karena sesungguhnya waktu itu adalah sangat penting bagi kita semuanya. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah,
Mungkin sebagian dari pemirsa Kalam Ramadan ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Banyak anak-anak muda di antara kita yang waktunya dimanfaatkan untuk kebaikan. Dia belajar, beraktivitas olahraga, menorehkan prestasi di berbagai macam hal. Tetapi ada saudara-saudaranya juga yang lain yang membuang-buang kesempatan waktu muda mereka. Dan hasilnya bisa kita lihat, siapakah yang berhasil? Mereka yang bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, mari kita bermuhasabah terhadap diri kita. Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Allah? Berapa banyak waktu yang kita manfaatkan? Dari jumlah waktu yang diberikan kepada setiap kita sama. Tetapi tidak setiap orang dapat memanfaatkan waktu itu untuk sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, melalui Ramadan kali ini, mari kita semuanya belajar berdisiplin untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Sehingga waktu itu menjadi kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita, dan seluruh umat manusia. Hadirin Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, kedisiplinan yang ketiga adalah kedisiplinan hukum. Insya Allah akan kita bahas setelah pesan berikut ini.